Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Rabu 17 September 2025 kita boleh bersama-sama kembali di doa fajar BMC New York. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku, Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, melalui Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 dan 19 ada satu kalimat yang menjadi favorit saya dan seringkali saya masukkan di dalam doa saya. Ya, yaitu kalimat yang terakhir, bahwa Aku Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya daripada kalimat ini Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan itu bisa menjadikan mungkin. Bahkan membuat jalan di padang gurun. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan padang gurun yang penuh dengan pasir. Kalau dibuat jalan sebentar lagi kena angin, maka jalan itu akan tertutup dan tidak akan kelihatan lagi. Demikian bagaimana bisa membuat sungai-sungai di padang belantara. Tapi Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang sudah sering kita dengarkan dan digemakan di gereja ini, bahwa tahun ini adalah tahun future foresight, mempersiapkan setiap kita menghadapi masa depan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan itu sanggup membuat sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin itu boleh menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat jalan, bahkan kita nggak bisa melihat jalan keluar dari masalah-masalah kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kita semua ini adalah anak-anaknya, umat pilihan Tuhan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Yang pertama, Tuhan mau agar supaya kita melupakan masa lalu kita dan melihat hal-hal yang baru. Jadi pandangan kita mulai diarahkan ke depan. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, waktu saya pertama kali mengemudikan mobil di Amerika Serikat ini, kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu, maka sistem GPS-nya belum memakai teknologi seperti hari ini, ya. Jadi teknologinya lama banget, Bapak Ibu sekalian. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka kemudian GPS yang saya punya itu sudah tidak bisa berfungsi secara maksimal, ya. Saya mulai beralih dengan memakai smartphone, GPS yang ada di smartphone. Tapi GPS yang lama itu
tetap saya bawa, saya simpan di dalam mobil saya. Satu kali dalam perjalanan saya iseng-iseng pakai GPS yang lama. Kangen banget Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian waktu saya pakai Bapak Ibu sekalian, ternyata jarak tempuhnya jauh lebih lama dan kemudian nyasar-nyasar. Kenapa? Karena banyak jalan yang baru dan juga ada banyak tambahan flyover dan kemudian juga ada tambahan jalan tol. Sehingga waktu saya memakai GPS yang lama atau peta yang lama, Bapak Ibu sekalian, maka jadinya membuat kepala jadi pusing. Maka itu hari ini melalui Yesaya 43 ayat yang ke-18, Tuhan mau memberikan kepada kita peta yang baru, jalan yang baru. Maka itu Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di masa lalu hidup kita, bagaimana kita menyikapi. Tuhan mau begini Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh terjebak di dalam misalnya kita ini orang-orang yang berhasil masa lalunya. Ya puji Tuhan, tapi mari kita harus segera move on. Demikian juga buat kita mungkin sedang mengalami kegagalan atau pernah mengalami kegagalan di masa lalu, Tuhan juga mau kita segera move on. Karena masa lalu itu bagian daripada sejarah. Nah, banyak orang kemudian tidak mengalami kemajuan karena masih saja mereka terikat. Misalnya, ya, hati yang terluka Bapak Ibu sekalian dan belum mau membereskan masa lalu, belum mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, itu menyebabkan kita nggak bisa maju. Ya, ada orang-orang yang secara tidak sengaja atau mungkin secara sengaja pernah membuat kegagalan atau membuat kesalahan sehingga rasa-rasanya nggak bisa mengampuni diri sendiri, sehingga apa? Sehingga kemudian mau berbuat apa jadi takut, bahkan jadi orang yang minder. Demikian juga ada orang-orang, Bapak Ibu sekalian, yang karena masa lalunya sudah amat sangat berhasil dan diberkati, sehingga mereka berpuas diri, puji Tuhan, tapi ayo jangan berhenti sampai di situ. Dalam kitab Bilangan pasal 11 Bapak Ibu sekalian ya, itu diceritakan bagaimana orang Mesir, orang Israel ketika dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan, itu di dalam kitab Bilangan 11 ayat 4 sampai 6 diceritakan begini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemaruk, maka menangislah pula orang Israel serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, orang-orang Israel ini dia merindukan Mesir. Padahal mereka tahu di Mesir itu penuh dengan penderitaan. Maka itu mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta dilepaskan dari Mesir. Nah, waktu Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka ngomel dan bersungut-sungut kepengen kembali ke Mesir. Bangsa Israel itu kemudian mereka lupa, Bapak Ibu sekalian, bahwa di Mesir memang ada kenikmatan, semuanya nggak usah bayar, tapi itu harus dibayar dengan hidup sebagai budak. Di Mesir memang ada kenikmatan, tapi kenikmatannya sementara. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini
bisa menyetir mobil atau mengemudikan mobil, ayo jangan lihat kaca spion terus-menerus. Kalau kita lihat kaca spion terus-menerus, kapan lihat kaca depannya? Kapan bisa majunya? Hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya, agar supaya kita melepaskan beban masa lalu kita dan kita letakkan di bawah kaki salib Kristus. Biarlah masa lalu itu, Bapak Ibu sekalian, dijadikan guru oleh kita-kita, bukan dijadikan penjara. Orang yang terus menatap ke belakang, mereka akan kehilangan masa depan yang Tuhan sudah sediakan di depan. Ya, bersama saya ucapkan move on, move on. 2, 3, move on, move on, move on. Ya, jadi yang pertama, lupakan masa lalu dan lihat yang baru. Yang kedua, mari kita baca Yesaya 43 ayat yang ke-19 tadi. Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Yang kedua, kita harus percaya dan benar-benar yakin, hakul yakin Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan sedang bekerja sampai hari ini, bahkan sampai hari-hari yang akan datang. Meskipun kelihatannya, faktanya belum nampak. Tapi percayalah, seperti yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita-kita yang mengasihi Tuhan. Kadang Tuhan memang bekerja di balik layar, seperti benih yang sedang bertumbuh di tanah. Ya, waktu benih itu jatuh di tanah, Bapak Ibu sekalian, waktu ada pertumbuhan kita memang tidak melihatnya dengan kasat mata, tapi sesungguhnya sedang ada sesuatu yang sedang terjadi dan sedang bertumbuh. Dunia berubah begitu cepat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita perhatikan teknologi, budaya, bahkan tantangan moral, wow, itu perubahannya amat sangat cepat. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu sekalian. Dia selalu mau membawa pembaruan dan kemajuan bagi setiap kita, anak-anaknya. Kalau masih ingat dulu, ya, zaman transportasi pakai kuda, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berubah menjadi pakai mobil. Sekarang mobilnya juga semakin maju, sudah pakai listrik. Kereta apinya dulu lambat, sekarang di Indonesia ada WUS, kereta cepat. Amerika kalah, belum punya WUS, Bapak Ibu sekalian. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu membawa orang memindahkan dan membawa orang dari satu kota ke kota lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang berbeda, yang berubah, yaitu caranya yang terus diperbaharui. Dulu di dalam berkomunikasi sama Bapak Ibu sekalian, ya, orang mengirimkan surat itu bisa dimasukkan ke dalam botol dan kemudian botolnya dihanyutkan ke air. Nanti lama atau untung-untungan ada orang yang bisa menemukan botol itu dan membaca suratnya. Kemudian semakin maju pakai burung merpati. Kemudian berubah menjadi telepon yang ada kabelnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita bisa ngobrol seperti saya dan istri hampir tiap hari ngobrol dengan anak, mantu, cucu yang ada di Indonesia, bahkan bisa lihat wajahnya melalui video call, ya. Intinya tetap sama, menghubungkan manusia dan
bisa melihat wajahnya, tapi caranya yang berbeda. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Jangan pernah takut dengan yang namanya perubahan. Bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Ketika kita tidak mengerti jalannya, Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan tetap memegang kendali hidup kita. Jadi yang kedua, kita belajar bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita-kita yang mengasihi Tuhan. Hasilnya mungkin hari ini belum nampak, tapi bukan artinya Tuhan sedang meninggalkan atau membiarkan kita. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau melalui Yesaya 43 ayat 20 sampai dengan 21, Tuhan berfirman, agar kita mau menjadi bagian dari perubahan dan pembaruan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, menciptakan kita-kita manusia menjadi makhluk ciptaannya yang paling mulia, yang diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum melihat dan mengenal Tuhan, kalau melihat kita, maka mereka bisa melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah sasaran daripada penciptaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, ayo jangan kita ini hanya jadi penonton. Jadilah bagian daripada rencananya. Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, kita memperbarui hidup rohani kita, yaitu melalui doa, melalui firman Tuhan, dan kita berada di dalam komunitas rohani yang sehat. Ambil peran di dalam pelayanan, Bapak Ibu sekalian. Banyak pelayanan yang kita bisa terlibat di dalamnya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita nyemplung, kita ambil bagian di dalam pelayanan, kerohanian kita akan cepat berkembang dan bertumbuh dengan pesat. Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, Tuhan membawa Tuhan mau agar setiap kita membawa kasih itu di dalam keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Sehingga di dalam keluarga kita, orang-orang juga dapat diberkati dengan kasih Kristus itu. Bahkan kasih itu juga harus kita bawa di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, di marketplace, di mana Tuhan tempatkan kita. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau mengingatkan setiap kita. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau agar kita ini yang pertama melupakan masa lalu. Jangan terjebak dalam kegagalan ataupun keberhasilan yang lama itu. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja walau hasilnya belum kelihatan secara kasat mata. Dan yang ketiga, Tuhan mau setiap kita menjadi bagian dari perubahan dan pembaruan itu. Biarkan Tuhan terus memperbarui hati, pikiran, dan karakter kita dari waktu ke waktu setiap hari. Amin. Mari kita berdoa, materai kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa, ternyata Engkau terus bekerja, berkarya sampai hari ini dalam hidup kami, agar supaya hidup kami terus mengalami perbaikan, mengalami kemajuan, yang ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami segera mau move on
meninggalkan luka-luka masa lalu. Kami tidak mau terpenjara di dalam kehidupan masa lalu, tapi kami mau terus bergerak maju bersama-sama dengan Engkau. Memang kelihatannya mustahil, tapi melalui firman Tuhan ini Kau mengingatkan bagi kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami mengaminkan firman-Mu yang berkata bahwa Engkau membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.